Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sugeng Tumiu dari kelas 22 asal sekolah SMA Kristen 2 Yesus. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses bumi terbentuk dan isinya. Planet asal kita, Bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya tempat yang sejauh ini kita ketahui dihuni oleh makhluk hidup. Meski bumi hanya planet terbesar kelima di tata surya, namun bumi cukup spesial karena menjadi satu-satunya dunia di tata surya kita dengan air cair di permukaannya hanya sedikit lebih besar dari Venus di dekatnya. Bumi adalah yang terbesar dari 4 planet yang paling dekat dengan matahari, yang semuanya terbuat dari batu dan logam. Bumi tempat kita hidup adalah planet yang luar biasa. Begitupun dengan proses terbentuknya bumi yang pastinya melewati banyak proses panjang. Proses pembentukan bumi dimulai dari 4,54 miliar tahun yang lalu melalui akreal dari nebula matahari. Pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tidak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk masa kini. Proses terbentuknya bumi memang selalu membuat orang penasaran. Bagaimana akhirnya bumi bisa menjadi planet yang layak ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya? Merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Karena pada awalnya planet biru ini bukanlah planet yang aman untuk makhluk hidup. Bumi terbentuk. Sulit mengetahui kapan bumi pertama kali terbentuk, karena tidak ada batu yang bertahan dari awal masa planet ini. Sebagian besar peneliti berpikir bumi terbentuk oleh serangkaian tabrakan yang terjadi kurang dari 100 juta tahun setelah tata surya terbesatu. Lebih dari 10 tumbukan dengan benda lain menambah jumlah planet kita yang sedang tumbuh. Menurut sebagian besar model, proses terbentuknya bumi dengan mengukur usia bebatuan di bulan dan meteorit yang ditemukan di bumi, para ilmuwan perkirakan bahwa terkondisikan 4,5 miliar tahun lalu. Tabrakan bumi dan bulan. Tabrakan terakhir dalam garis waktu bumi adalah dengan Tela, sebuah planeroid berbatu yang mungkin seukuran Mars. Protoplanet ini menyapu bumi, meninggalkan planet kita sebagian besar utuh, tetapi menghancurkan dirinya sendiri dan menerbangkan atmosfer bumi. Puing-puing Tela yang menguap mengembun menjadi bulan bumi. Beberapa peneliti berpikir sisa-sisa bumi tabrakan masih ada jauh di dalam mantel bumi. Dan inti luar hari ini, mantel adalah lapisan antara kerak permukaan dan inti lautan magma. Kekuatan pembentukan bulan membuat bumi menjadi gumpalan magma panas yang bergolak. Kondisi neraka membuat bumi menyerupai Venus untuk sementara waktu, dengan atmosfer yang keburu dan beruap. Tetapi saat planet mendingin, lava menjadi batu dan air cair mulai mengembun, membentuk larutan pertama di bumi. Mineral tertua yang ditemukan di bumi yang disebutkan zirkan berasal dari masa ini dan berusia 4,4 miliar tahun yang lalu. Benua pertama. Pada proses terbentuknya bumi,
Di waktu itu, bumi sepenuhnya tertutup oleh lempeng tektonik raksasa dari kerak benua dan samudera. Tapi lempeng tektonik utama bumi muda jauh lebih kecil. Protokontinen ini adalah batuan vulkanik daur ulang yang telah dilurus kembali atau juga terkubur dan diubah menjadi batuan metamorf. Sabuk metamorf ini sering mengandung banyak deposit emas, perak, tembaga, dan logam mulia lainnya. Kerak bumi yang bertumbuh dengan cepat, dengan sekitar 70% kerak bumi terbentuk 3 miliar tahun yang lalu. Penanda kimia ada kehidupan juga muncul dengan benua utama sekitar 3,8 tahun yang lalu. Boring Billion. Setelah tingkat oksigen atmosfer melonjak 2,4 miliar tahun yang lalu, tidak banyak yang terjadi di bumi selama 1 miliar tahun berikutnya. Bumi begitu tenang sehingga para ilmuwan menyebut tentang waktu itu sebagai Boring Billion. Pergerakan tektonik juga tenang pada waktu itu. Benua terjebak di superbenua saat masa-masa Boring Billion. Superkontinen. Bumi telah ditutupi oleh kumpulan benua raksasa yang disebut superkontinen. Beberapa kali di masa lalunya, superbenua paling terkenal pengecara adalah tempat kelahiran dinosaurus. Benua pertama di bumi ditarik bersama menjadi superkontinen beberapa kali. Pikir para peneliti. Sisa-sisa sabuk gunung kuno membantu para peneliti menyatukan benua-benua ke dalam pola masa lalu mereka seperti potongan puzzle yang cocok. Mulai mendingin. Boring Billion itu berlaku ketika sebuah superbenua besar berkoyak 750 juta tahun yang lalu, memicu kedinginan global yang disebut bumi bola salju. Model ini menunjukkan bahwa planet bumi tampak seperti bola salju lembek yang hampir seluruhnya tertutup gletser, letusan gunung berapi, dan pelapukan batuan yang menyertai pecahnya bumi telah menjebak karbon dioksida mendinginkan planet secara besar-besaran. Ahli geologi menemukan bukti glasier di setiap benua, bahkan di tempat yang berada garis lintang tropis. Muncul kehidupan. Proses terbentuknya bumi selanjutnya berkaitan dengan tingkat oksigen atmosfer yang mulai meningkat lagi kira-kira 650 juta tahun yang lalu. Ketika hewan pertama muncul, bagian keras pertama pada hewan muncul selama periode Kambrium 545 juta tahun yang lalu. Periode Kambrium adalah periode yang berlangsung pada 590 sampai 500 juta tahun lalu yang merupakan periode pertama pada era Paleozoikum. Dalam waktu geologi pada zaman ini bumi sudah terbentuk namun belum sempurna dan mulai muncul kehidupan. Lalu sementara itu para peneliti masih berbeda pendapat tentang penyebab ledakan kehidupan ini. Banyak yang berpikir kombinasi faktor mendorong lompatan luar biasa ini dari sel tunggal ke makhluk kompleks. Misalnya benua yang menyebar mengirimkan gelombang nutrisi ke lautan dan membuka habitat baru. Dan perlombaan senjata evolusioner dimulai saat hewan berjuang untuk saling memakan dan melindungi diri dari pemangsa. Pembahasan dinosaurus. Dinosaurus adalah kelompok hewan purbakala
dari Clade Dinosauria. Dinosaurus pertama kali muncul pada periode Trias sekitar 230 juta tahun yang lalu dan merupakan vertebrata dominan selama 135 juta tahun yang lalu, yang dimulai sejak periode Jurassik sekitar 201 juta tahun yang lalu hingga berakhirnya periode Kapur 65 juta tahun yang lalu, dan kemudian musnah akibat peristiwa kemurahan Kapur Paleogen sebelum Pramesozoikum. Dinosaurus bisa digolongkan ke dalam beragam kelompok hewan dari sudut pandang taksonomi, morfologi, dan ekologi. Lebih dari 9.000 spesies burung adalah jenis dinosaurus vertebrata yang paling beragam. Selain Perciform ikan, dengan menggunakan bukti fosil, para paleontolog telah mengidentifikasikan lebih dari 500 genera dinosaurus yang berbeda dan lebih dari 1.000 spesies dinosaurus non-burung. Sejak fosil dinosaurus ditemukan pertama kali pada awal abad ke-19, kerangka dinosaurus telah menjadi atraksi umum di berbagai museum di seluruh dunia, dan dinosaurus juga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan dunia. Kepunahan massal. Bumi telah mengalami kepunahan massal sejak periode Kambrium, tetapi yang terbesar dalam catatan fosil adalah pada periode Permain 300 juta tahun yang lalu. Menurut para peneliti, lebih dari 90% kehidupan mati hanya dalam 60 tahun dibandingkan dengan 85% kehidupan selama kepunahan yang membunuh dinosaurus pada akhir periode Kapur 60 juta tahun yang lalu. Namun tersangka utama dalam kematian Permian bukanlah dampak meteorit, tetapi letusan gunung berapi raksasa di Siberia. Sekian, terima kasih.